Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pergerakan XAU-USD atau Gold. Jadi kalau kita lihat ya di sini bahwa pada tanggal 8 ini terjadi candlestick doji yang menandakan bahwa setelah penurunan besar ini si market bingung nih, dia mau kemana, antara mau naik lagi atau mau turun lagi. Untuk lebih lengkapnya kita langsung bongkar aja nih si candlestick doji ini dalam satu hari ini terjadi apa aja sih pergerakannya. Langsung aja yuk. Oke, jadi ini untuk candle 4 jam ya. Untuk candle 4 jam hari ini ya, terlihat bahwa pada candle 4 jam kali ini pergerakannya dari jam 4 jam pertama, kedua, dan ketiga itu nggak beda jauh, kecuali candle 4 jam yang keempat. Ini kalau kita perhatikan candle 4 jam ini cukup turun ya, turunnya cukup banyak. Hingga di sini dia berhenti di base-nya, di support dia di 1783. Langsung aja kita buka analisanya. Oke, ini analisanya yang kemarin. Jadi terbukti ya bahwa harganya berhenti di base yang ini. Lalu untuk yang base ini, nih kalau dia mau naik lagi nih, dia harus retest dulu untuk base yang ini. Dia harus retest kembali bahwasannya si harga ini udah kuat dan bisa menembus base ini. Kalau dia bisa menembus base ini lagi, otomatis dia akan melanjutkan retest kembali di sini di harga 1830. Tapi kalau di sini saya perhatikan belum cukup kuat untuk si buyer menaikkan harganya, karena si candle 4 jam yang lagi terbentuk ini nih, 4 jam yang terakhir tidak cukup kuat ya untuk makan si candle ini, walaupun di sini ada tekanan buyer yang cukup besar. Jadi untuk yang mau nonton video analisa pada hari sebelumnya itu bisa diklik aja langsung di sini di pojok kanan atas, nanti saya akan berikan linknya untuk mendengarkan penjelasan sebelumnya ya, kenapa si candle ini bisa berhenti di sini. Untuk hari ini saya akan update kembali pergerakan harga si gold ini. Seperti biasa ini kalau saya perhatikan base ini adalah base yang cukup kuat untuk dia, karena pada saat harga di dalam base ini dia konsolidasi itu cukup lama. Kalau di candle 4 jam ini sekitar dari 18 Agustus sampai dia bisa tembus itu di 23 Agustus. Jadi bisa dikatakan berhari-hari ya untuk dia bisa keluar dari zona ini, si base yang ini. Lalu pada saat dia sudah berhasil breakout pun dia kena ini lagi, mentok si base yang ini, dia turun kembali ke base yang ini, lalu dia naik lagi dan akhirnya dia buat base lagi di sini, karena di sini kan ada base-nya dia juga. Jadi dia buat base lagi di sini sebelum dia naik ke atas. Tapi base yang ini udah otomatis dirusak sama dia karena dia udah turun ke bawah. Dia juga udah nyentuh ini. Syaratnya seperti biasa saya bilang bahwa untuk dia bisa turun, dia harus merusak dulu base yang atas dia. Ketika strukturnya rusak dan base atas dia yang paling atas dia rusak, otomatis harga ada potensial lebih kuat untuk turun ke bawah. Lalu untuk skenario 1 mungkin udah selesai, jadi kita hapus saja. Jadi di sini masih sisa skenario 2 dan 3. Oke, skenario 2 dan 3 di sini kita ganti aja jadi skenario 1, ini skenario 2. Nah, untuk skenario 1 dan 2 ini masih saya pertahankan. Kenapa? Karena bisa aja si gold ini
nggak diajak naik, tapi hanya diajak naik di sini doang. Dia buat struktur baru, saya dibawa naik ke sini doang, lalu dia turun naik ke sini, OJ base lagi di area demand-nya dia. Lalu kalau misalkan demand-nya ini nggak kuat untuk menahan harga, otomatis si gold ini akan turun lagi nih ke sini, ke 17.060, sebelum dia untuk mantul ke atas lagi ya. Untuk skenario di sini mantul ke atas nanti kita akan buat setelah melihat pergerakan harga ini itu gimana. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu ke sini, ke dua skenario ini. Kita bongkar lagi candle 4 jamnya supaya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa si gold ini ada rejection di area ini, di area 18.000. Oke, ini di area 18.000. Sorry, area 18.000. 1.800. Nah, 1.800, sorry. Jadi terlihat bahwa di sini ada resisten ya, 1.800 resisten ya, minor resist dia, bukan primary resist dia. Karena untuk primary resist dia itu ada di daerah-daerah sini, di 18.030 untuk primary resistnya dia. Ini ada sedikit minor resist karena kalau kita perhatikan di belakangnya juga ada di sini. Ketika harga udah berhasil menyentuh atau naik di sini, harga berhasil bertahan terus di atas sebelum dia menguji base ini kembali. Jadi kalau misalkan udah begini pun, kita bisa pastikan kalau harga nggak menembus ini, otomatis harga akan turun kembali. Jika harga nggak bisa menembus ini ya, harga akan turun kembali ke sini. Baru kalau misalkan di konsolidasi ini dia nggak kuat, itu bisa aja harga itu turun lagi ke sini. Jadi dari sini turun ke sini itu sangat mungkin. Cuma kalau kita lihat dari kekuatan base-nya dia, untuk beberapa kali diuji di sini udah naik tinggi, turun lagi, lalu naik lagi, turun lagi, naik makin tinggi, bisa dikatakan bahwa base ini adalah base yang cukup penting untuk menopang uptrend-nya dia. Jadi ketika dia menembus base ini, otomatis kekuatan uptrend dia bisa dikatakan hilang dan bisa meluncur ke daerah sini 17.060. Jadi kita perlu perhatikan juga untuk base ini itu nanti ke depannya gimana, biar market yang menentukan saja. Jadi ini hanya analisa pribadi saya dan mapping saya untuk si XAUUSD ini. Untuk skenario nya nggak jauh berbeda dengan biasanya. Jadi di sini saya buat mana baru lagi ya. Mungkin bisa ya dia ke sini, turun ke sini, lalu dia ke sini. Itu sangat mungkin terjadi. Cuma kalau bisa aja dia hanya di sini doang lalu dia naik lagi ke atas ke sini untuk menguji seperti yang ini ya, seperti yang ini pergerakan ini. Jadi untuk lebih lanjutnya kita perlu menunggu update besok pagi atau besok malam itu seperti apa. Terus saat ini karena candle sedang doji dua-duanya di sini, lebih baik saran saya kita menunggu saja ya. Antara dia mau turun kita baru try to buy dengan stop loss yang tipis saja di sini. Stop loss kita di sini, kita buy di sini. Itu tetap jaga money management. Jadi jangan sampai trading gold itu nggak ada money management, karena si gold ini menggunakan reference yang cukup besar ketimbang per mata uang biasa. Makanya kalau trading gold itu banyak yang margin call karena asal-asalan tradingnya tanpa ada konfirmasi dulu. Ketika harga udah nyampe sini, kalian bisa lihat dulu dia udah konfirmasi untuk naik lagi atau enggak.
Jadi saya mohon banget untuk yang mau trading gold ini hati-hati ya. Saya juga untuk analisa gold ini nggak bisa sembarangan. Soalnya kalau misalkan analisanya kurang pas atau melenceng banyak pun mungkin bisa saja terjadi, karena kan kita nggak tahu ya untuk tekanan pasar ekonomi itu bagaimana, tapi setidaknya kita bisa tahu untuk level-level di mana gold itu akan berhenti, di mana harganya itu akan reversal ataupun berhenti dari baik itu naik atau turun. Jadi ini untuk mapping gold saya untuk besok. Jadi saya mungkin akan melihat dulu ketika dia sampai di resist ini, apakah dia akan terjadi rejection seperti ini atau dia lanjut naik lagi ke sini. Jadi sesuaikan dengan trading plan masing-masing juga. Saya hanya membantu kalian dalam menganalisanya. Dan sampai sini dulu untuk video goldnya ini. Oh, bentar-bentar. Kita lihat dulu di M30 nya guys. Lupa, maaf. Kita lihat dulu di M30 nya. Kalau di M30 kita perhatikan juga di sini masih sideways ya. Market juga masih bingung dan dia belum bisa balik ke level atas dia lagi di sini. Dia baru aja reversal dari si base dia ini. Lagi-lagi dia, kalau kita lihat di M30 itu lebih kelihatan ya dia reversalnya di sini juga. Jadi ini merupakan base penting dia untuk pengambilan posisi juga kita lebih baik di F30. Sama aja sebenarnya, kita harus tunggu juga antara dia mau naik atau turun. Dan ketika dia mengenai resist ini kita juga harus lihat dulu apakah dia akan lanjut naik lagi atau enggak. Kalau dia lanjut naik ada kemungkinan besar dia untuk retest base ini kembali. Ini retest di daerah sekitar 18.10 ya, atau ya 18.10. Dan kalau dia berhasil atau dia gagal, maka dia bisa turun lagi ke base yang ini, ke supportnya yaitu di 18.000 1800 sorry. Lalu kalau misalkan dia nggak berhasil untuk naik ke sini nih, ini kan kalau kita lihat ini ada levelnya dia gear. Kalau dia nggak berhasil, sini dia kan bentuk base nih. Sebenarnya di sini ada base-nya dia kecil. Cuma saya nggak gambar karena ini base-nya kecil banget. Jadi daripada kalau kebanyakan gambar kotak juga pusing nanti lihat analisa saya. Jadi lebih baik saya kasih garis ini aja. Dan kita juga harus ingat bahwa di sini ada sedikit base lagi kecil. Ini harga 17.000 apa ini? 17.093. Ya, 17.093 itu ada base-nya dia dan dia belum bisa menembus. Bisa lihat di sini teman-teman. Di sini saya gambar garis saja kecil. Nah ya, di 17.090 aja kita genapin ya, nggak apa-apa. $17.090. Ke bawah kan ya, maaf. Ya di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada base-nya guys. Jadi dia belum bisa untuk naik lagi ke base dia yang di atas ini. Terjadi rejection ya di sini ya. Kita bisa lihat candle yang turun lagi. Berarti ada kemungkinan besar kalau begini itu dia akan turun ke sini untuk uji lagi base-nya dia. Dan kalau dia gagal untuk uji di sini, dia bisa ya turun ke sini nih. Di 17.060. Oke, jadi kalau yang mau ngikutin mapping dari gold saya silahkan diikutin untuk mappingnya, tapi tetap sesuaikan kembali dengan trading plan masing-masing. Mungkin segitu dulu untuk videonya, dan jika ada yang salah atau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian supaya analisa ini bisa membantu kalian juga dalam pengambilan keputusan dalam trading. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.